Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kita muliakan dan kita hormati bersama Abah kita, Abah Gubernur Bapak Anwar Hafiz, MSI. Kemudian Ibunda Wakil Gubernur yaitu Ibu Dr. Reni Alamajido. Kemudian para alim ulama, pengurus Masjid Baitul Khairat, para guru, para tokoh, dan khususnya yang saya cintai anak-anak muda, para jomblo-jomblo fisabilillah, Kota Palu dan Sulawesi Tengah, para Gen Z. Mana yang Gen Z boleh angkat tangan Gen Z? Wih, ini mayoritasnya Abah Gubernur Gen Z. Ini segmen dakwah saya. Luar biasa hari ini Masjid Baitul Khairat menjadi Masjid Gen Z. Jadi bukan hanya bapak-bapak, bukan hanya ibu-ibu, bukan Gen X atau Gen baby boomers, tapi mayoritasnya Gen Z dan Gen milenial. Ini menunjukkan bahwa anak muda Kota Palu dan Sulawesi Tengah adalah anak-anak muda yang cinta masjid. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'. Saya akan menjawab pertanyaan moderator tadi Bang Sadik tentang peran anak muda untuk negeri. Sehingga Sulawesi Tengah, Kota Palu dan kota-kota yang ada di seluruh provinsi Sulawesi Tengah menjadi provinsi yang berani berkah. Kalau kita membaca tentang pendapat Nabi tentang peradaban. Jadi Nabi SAW itu kalau bicara tentang peradaban, beliau tidak bicara tentang bangunan-bangunan yang megah. Beliau tidak bicara tentang kekayaan. Tapi Nabi ketika bicara tentang peradaban, maka Nabi bicara tentang generasi. Makanya muncullah hadis terkenal, sebaik-baik generasi, sebaik-baik masa adalah generasiku. Dan Allah pun di dalam Al-Quran ketika bicara tentang zaman terbaik, yang dibicarakan bukan bangunan-bangunan yang megah. Ketika Allah bicara tentang zaman terbaik, Allah bicara tentang generasi yang disebut dengan ummah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian kaum muslimin adalah sebaik-baik ummah atau sebaik-baik generasi. Maka dari dua literasi ini, Al-Quran dan hadis, kita menyimpulkan bahwa yang namanya peradaban itu bukanlah fasilitas fisik yang dikenal dengan istilah smart city, tapi justru peradaban yang hebat itu ada di dalam masyarakat atau manusianya yang dikenal dengan istilah smart citizen. Jadi bukan smart city tapi smart citizen. Citizen itu artinya people-nya, bukan infrastrukturnya. Bukan jalannya walaupun itu penting. Bukan bangunan-bangunan perkantoran, mall segala macamnya walaupun itu kebutuhan juga. Tapi yang menjadi indikator sebuah peradaban di satu tempat ternyata adalah people-nya, masyarakatnya, manusianya. Dan setiap zaman ketika kita mengangkat
tentang kisah-kisah peradaban, kemajuan, kehebatan, heroisme, kita selalu bicara tentang manusianya, jarang bicara tentang bangunan-bangunannya. Kita bicara tentang manusianya sepanjang zaman. Dan hampir sebagian besar dari manusia yang mengisi peradaban itu selalu tentang pemuda. Di zaman Nabi, sebagian besar sahabat yang menerima Islam sejak era Makkiyah itu anak muda, bukan orang tua. Gen Z, gen milenial kalau untuk sekarang. Kalau di tahun 90-an gen milenial. Kalau di tahun 70-an mungkin gen X yang masih muda waktu itu. Artinya setiap zaman ternyata yang selalu punya kontribusi dalam mengisi sebuah peradaban adalah anak muda. Dan itu kenyataan sejarah. Sehingga siapapun yang ingin membangun suatu peradaban di suatu negeri, maka mereka harus benar-benar sungguh-sungguh memperhatikan dan mensupport segala kebutuhan anak mudanya. Karena di tangan anak muda itulah peradaban akan tegak. Coba nanti kalian di rumah ya, baca sejarah dakwah Nabi ketika masih di Mekah. Dari sekian banyak sahabat Nabi yang pertama-tama masuk Islam, 90% mereka itu umurnya di bawah 30 tahun. Ali bin Abi Thalib masuk Islam 10 tahun. Abdullah ibnu Mas'ud masuk Islam masih 20-an tahun. Ibnu Abbas masih belasan tahun. Zaid bin Thabit belasan tahun. Usamah bin Zaid, seorang jenderal militernya sahabat, usianya ketika memimpin perang baru 16 tahun. Ada yang mengatakan 15 tahun. Kelas 2 SMP. Kelas 3 SMP udah jadi jenderal bintang 3. Sayyidah Aisyah, ketika Sayyidah Aisyah menjadi dokter ahli bedah, umurnya masih 14 tahun. Kita jarang kan tahu fakta kalau Aisyah itu dokter. Ini ada kaitannya juga dengan Bu Wakil Gubernur ya. Yang terjun ke dunia politik dengan background medis. Ternyata ibundanya kaum muslimin, istri Nabi SAW, Sayyidah Aisyah yang terkenal ahli Al-Quran, ahli hadis, ahli fikih. Ada satu fakta yang jarang dibahas tentang beliau. Beliau adalah dokter ahli bedah. Bukan bedah kecil, bisul atau jerawat, bukan. Bedah besar, bedah gara-gara peperangan. Yang kepalanya kena tombak, yang dadanya tembus panah, yang kena sayatan pedang sampai 17 bekas luka pedang, yang kena martir segala macam, bekas perang. Jadi bedahnya tuh bedah-bedah besar. Amputasi tangan, kaki, ngambil anak panah dari dalam jantung, perut, kepala. Berapa umur Sayyidah Aisyah ketika menjadi dokter ahli bedah? 14 tahun, kelas 2 SMP. Ini gambaran sederhana tentang kenapa Nabi SAW menyebut sebaik-baik generasi adalah kasihku, karena memang di masa itu anak mudanya adalah anak muda terbaik. Karya mereka karya-karya terbaik. Zaid bin Thabit umur sekitar 14 tahun juga sudah menguasai sekitar 17 bahasa. Bukan hanya bahasa ibunya yaitu bahasa Arab, tapi bahasa Ibrani, bahasa orang-orang dari Romawi, Persia, Cina, daerah India, apalagi bahasa Arab dan bahasa Ibrani yang memang sudah dekat dengan agama kita, dikuasai oleh Zaid bin Thabit. Sehingga ketika Nabi SAW ingin mengirim surat dakwah, ajakan Islam kepada para raja-raja yang ada di seluruh dunia, surat Nabi itu diterjemahkan oleh Zaid kepada bahasa-bahasa yang berbeda.
umurnya masih di bawah 17 tahun. Ini artinya bahwa peradaban selalu ada di tangan anak muda. Sehingga siapapun yang ingin membangun peradaban di suatu negeri, dia harus berfokus untuk membangun generasi muda. Itulah salah satu alasannya kenapa ketika dulu saya pulang dari Mesir, fokus dakwah saya itu segmentasinya adalah anak muda. Saya nggak kemana-mana, di anak muda aja. Tahun 2014 segmen dakwah saya itu gen milenial. Sekarang gen milenialnya udah pada punya anak. Akhirnya pindah ke Gen Z sekarang. Walaupun saya milenial, tapi saya sangat aware dengan kebutuhan anak-anak muda. Gen Z itu butuhnya apa? Berbeda dengan gen milenial. Sehingga ketika saya mencoba untuk menyentuh sedalam mungkin dunia anak muda, saya main skateboard, saya main surfing, saya snowboarding, saya berkuda, saya memanah, saya nembak, loncat dari tebing, cliff dive, diving. Semua olahraga anak muda saya coba. Dan di tubuh saya ini banyak sekali bekas-bekas luka. Karena setiap olahraga yang dicoba itu pasti ada kenang-kenangannya. Sebelum bisa pasti ada tatonya lah. Belajar skateboard, ini di kaki saya, di betis saya sering kena aspal, sering kena papan. Tahu kan rasanya kena papan skate. Belajar surfing keseret ombak, berdarah-darah kepalanya. Belajar diving hampir hanyut ke bawah arus. Belajar berkuda, jatuh dari kuda entah berapa kali. Sobek otot bawah, sobek otot lengan, sering. Belajar snowboarding di Jepang, jatuh dari salju. Saljunya udah keras, kepala hampir amnesia. Cliff dive, loncat dari tebing, salah ngitung ombak. Ombaknya pas surut kita yang loncat, kan agak beresiko ya. Artinya kenapa saya masuk ke olahraga anak muda, itu bagian dari ikhtiar saya ingin masuk sedalam mungkin dakwah anak muda. Dulu pas baru pulang dari Mesir saya sering pakai jubah, pakai gamis, pakai sorban. Sekarang agak-agak skena ya. Kenapa? Karena awal pulang dari Mesir itu saya masih bawa suasana Kairo banget lah, Al-Azhar banget. Tapi ketika ada kebutuhan dakwah, saya mencoba untuk tidak ada jarak dengan anak muda. Kita bukan ustadz dan jamaah, tapi kita adalah teman. Dan itu pendekatan anak muda. Kenapa? Karena saya percaya peradaban itu diawali dari bangkitnya generasi muda. Maka saya bisa katakan smart citizen adalah konsep peradaban dalam Islam. Bukan smart city. Walaupun smart city juga baik. Tapi ada satu level di atas konsep smart city. Namanya konsep smart citizen. Dan kalau kita kembalikan ke sejarah, ternyata konsep smart citizen itu memang konsepnya Islam. Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baca setiap peradaban, mulai dari zamannya sahabat Khulafaur Rasyidin. Nanti masuk ke zamannya Bani Umayyah. Muncul seorang pemuda yang menaklukkan Eropa namanya Tariq bin Ziyad. Muncul seorang pemuda yang menjadi khalifah namanya Umar bin Abdul Aziz. Ini contoh-contoh nama-nama tokoh pemuda lintas generasi. Ketika kita baca sejarah peradaban Andalusia, muncul nama anak muda yang berusia 21 tahun. Dia lari karena Bani Umayyah dibantai sama Bani Abbasiyah. Dia lari dari Suriah, Damaskus ke Eropa, ke Spanyol, ke Andalusia. Dia bangunlah peradaban Andalusia. Siapa yang membangun? Anak muda yang berusia 21 tahun, pelarian, buronan politik. Orang tuanya dibantai sama Bani Abbasiyah, namanya Abdurrahman Ad-Dakhil. 21 tahun. Semester berapa itu? Semester 4? Semester 5? Belum lulus kuliah. Tapi dia sudah membangun sebuah peradaban di mana menjadi pusat dari ilmu pengetahuan, pusat dari berbagai macam sains, pusat dari berbagai macam peradaban dunia pada masanya. Belum ada Baghdad, baru Andalusia.
Jadi Baghdad terinspirasi dari Andalusia. Andalusia dulu yang bangkit, baru kemudian pindah ke Baghdad karena kebutuhan politik. Maka di Andalusia muncul nama-nama besar seperti Ibnu Rushd, Ibnu Hazm, Abbas bin Farnas, dan segala macam ulama-ulama saintis muncul di mana? Di Andalusia. Lalu kita baca lagi nanti peradaban Abbasiyah. Peradaban Abbasiyah muncul Ibnu Sina, muncul Al-Farabi, muncul perpustakaan besar Baghdad, muncul Harun ar-Rasyid, muncul Asy-Syafi'i. Anak muda yang berusia 7 tahun sudah bisa memimpin sholat berjamaah karena dia sudah hafiz Al-Quran. Tetapi ketika dia mengajar ilmu, tiba-tiba dia minum air putih di bulan Ramadan. Orang-orang bertanya, Syekh kenapa ada minum? Saya belum wajib puasa, belum balik sudah menjadi ulama besar. Muncul Al-Ghazali. Ini zamannya Abbasiyah. Nanti zamannya Seljuk. Ini udah mulai bukan orang Arab, bukan orang Persia, tapi orang Turki yang berkuasa. Seljuk muncul nanti nama-nama besar. Termasuk puncaknya zaman Ottoman, Muhammad Fatih. Umur 21 tahun juga membebaskan Konstantinopel. Umur 12 tahun sudah menjadi gubernur. Kayaknya ini gubernur termuda sepanjang sejarah. Al-Fatih umur 12 tahun awalnya jadi gubernur dulu. Umur 21 tahun membebaskan Konstantinopel. Umur 17 tahun menjadi presiden, menjadi khalifah. 12 tahun gubernur, 17 tahun presiden, 21 tahun ekspansi membebaskan Konstantinopel. Tugas kita nanti coba korek lagi sejarah Nusantara. Kerajaan-kerajaan yang ada di sekitar Sulawesi, Maluku, Jawa, Sumatera, Kalimantan, sampai ke Nusa Tenggara. Coba kita lihat sejarah bagaimana peradaban itu dibangun. Saya yakin selalu ada torehan karya-karya pemuda di dalamnya. Makanya kalau ditanya tadi sama Bang Sadik, Ustadz, gimana cara kita membangun negeri? Saya bilang, coba lihat keadaan pemudanya. Apa yang diprogram terhadap pemuda, maka itulah gambaran kelak akan jadi seperti apa negeri tersebut. Berarti Sulawesi Tengah, Palu, Indonesia, kalau kalian tanya 2030, 2040, 2050 akan jadi apa? Tanya aja kepada diri kita masing-masing. Karena Indonesia adalah kalian. Indonesia itu bukan bangunannya. Indonesia itu bukan alamnya. Walaupun semua itu adalah anugerah Allah. Tapi Indonesia itu adalah kitanya, manusianya. Karena semegah apapun bangunannya, seindah apapun alamnya, kalau manusianya tidak berperadaban, semuanya juga menjadi sia-sia dan rusak. Maka balik lagi kepada kita, teman-teman. Saya yang dulunya anak muda, sekarang udah punya anak muda. Anak pertama saya Gen Z. Anak kelima saya Gen Alpha. Jadi saya adalah ayahnya Gen Z dan Alpha. Anak pertama saya Gen Z, sekarang udah kuliah di Jepang. Anak kedua saya kuliah, saya nggak bisa sebut nama negaranya karena setiap semester pindah negara. Jadi 8 semester 8 negara. Dia kampusnya itu ganti-ganti negara. Ini semester 2 kemarin India, semester 1-nya di Dubai, nanti semester 3-nya di Singapura, semester 4-nya di Cina, lalu Amerika, Argentina, Afrika, 8 negara, 1 semester 1 negara. Saya adalah ayah dari Gen Z. Saya, istri saya alumni Al-Azhar Mesir. Pengennya mah anaknya minimal 1 ada yang ke Mesir. Disuruh belajar bahasa Arab, sakit kepala dia. Begitu belajar bahasa Jepang, semangat. Ternyata setiap anak itu punya fitrahnya sendiri-sendiri. Dan saya tidak pernah memaksa.
kamu harus bisa bahasa Arab karena ayah sama ibu belajarnya di Mesir. Enggak, yang satu senangnya bahasa Jepang ya sudah ke Jepang. Tapi di Jepang ngambil apa? Bukan ngambil agama, ngambil perfilman, pengen jadi sutradara. Saya bilang ya udah nanti amanah bapak, amanah ayah, coba kamu bikin film dakwah. Berdakwah lewat film. Bikin film yang membuat orang Jepang itu kenal Islam. Akhirnya mereka converting to Islam. Mudah-mudahan mendapatkan hidayah masuk Islam. Yang satu lagi senangnya bisnis. Senangnya impor ekspor. Jadi dia semester 2 udah mulai belajar tentang ekspor dan segala macam. Ya udah coba kamu jadi pengusaha yang bisa memprovide dakwah. Seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Khadijah, Abu Bakar. Provide dakwah dengan harta kamu. Yang ketiga laki-laki namanya Yahya Ayyash. Saya kasih nama Yahya Ayyash dari 3 tokoh. Pertama Nabi Yahya alaihissalam. Kedua Ayyash sahabat Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga dia adalah insinyur Palestina Yahya Ayyash. Insinyur yang bikin Israel ketakutan tuh Yahya Ayyash. Sudah syahid. Dia yang membangun kekuatan militer para gerilyawan Palestina untuk membela negaranya. Saya tanya sama Yahya Ayyash pas dia masih kelas 1 SD, "Bang, abang kalau udah gede mau bikin apa?" Saya nggak pernah doktrin, saya hanya kasih nama. "Abang kalau udah gede mau bikin apa?" Saya jarang nanya mau jadi apa, saya nanyanya mau bikin apa. Karena jadi itu adalah sebuah jabatan, kalau bikin itu adalah sebuah peran. Project, mau bikin apa abang kalau udah gede? Kata dia, aku pengen bikin drone yang ukurannya sekecil nyamuk bah. Drone ukuran nyamuk. Saya kaget, kenapa bikin drone ukurannya sekecil nyamuk? Jadi drone mata-mata yang mau dikirim ke Israel katanya. Ini kan Yahya Ayyash banget ini. Gara-gara namanya. Sehingga dia hobinya sekarang coding, robotik. Artinya saya selalu percaya apapun kebaikan di masa depan yang kita inginkan, kita harus titipkan kepada generasi yang lagi kuat-kuatnya, generasi yang lagi prima-primanya, generasi yang lagi produktif-produktifnya, dan mereka adalah pemuda. Tugas kita menitipkan itu kepada mereka, mensupport mereka, membangun mereka, menyiapkan mereka. Itulah kenapa teman-teman anak-anak muda Gen Z, Indonesia adalah kalian. Kalau kaliannya malas, maka Indonesia itu suram. Kalau kaliannya galau, maka Indonesia itu galau. Kalau kaliannya trauma, maka Indonesia itu trauma. Kalau kaliannya itu anxiety, cemas, maka Indonesia itu cemas. Tapi kalau kaliannya optimis, Indonesia itu optimis. Kalau kaliannya produktif, maka Indonesia itu produktif. Kalau kaliannya juara, maka Indonesia juga juara. Yang terakhir, terus apa peran anak muda dalam membangun negeri? Gimana caranya anak muda ini bisa membangun negeri? Coba seimbangkan tentang 3 relationship dalam hidup kalian. 3 hubungan. 3 relationship ini harus seimbang sekali. Yang pertama adalah inner life, hubungan kalian dengan Allah secara ruhaniyah. Spiritual kalau bahasa sekarang. Kalau bahasa mental health, inner life, kehidupan innernya kalian, di dalam diri kalian. Pikiran kalian, mental kalian, hati kalian, jiwa kalian. Dan itu intinya adalah tentang terhubungnya seseorang dengan Tuhannya. Coba perbaiki hubungan kita dengan Allah. Tadi Abah Gub udah ngajarin kita tentang bagaimana cara kita terkoneksi dengan Allah. Ini tempatnya, masjid. Gimana caranya? Jadikan masjid tempat ternyaman untuk pulang selain rumah. Ini saya pakai meminjam bahasa mental health ya. Butuh tempat pulang. Tempat pulang itu bukan tempat tidur. Tempat pulang itu tempat rehat.
Kalau capeknya fisik, tidur. Kalau capeknya mental, bukan tidur. Mental exhaustion, lelah secara mental, obatnya bukan tidur. Tidur itu obat lelah fisik. Terus obat lelah mental itu apa? Me time. Me time. Dalam bahasa hadis disebut dengan khalwah. Dalam bahasa ibadah disebut dengan i'tikaf. Dan sebaik-baik me time atau menyendiri adalah di rumah Allah. Makanya kalau misalnya kalian lagi ngerasa capek banget, kayaknya segala yang dilakukan salah, kok gampang emosi, kok gampang bete, kok gampang baperan, kayaknya kalian lagi lelah mental. Itu ciri-ciri lelah mental. Maka jangan tidur. Karena Nabi pernah juga mengalami lelah mental gara-gara dibully sama orang-orang kafir Quraisy. Beliau pulang ke rumahnya, minta diselimutin sama istrinya, pengen tidur. Malah dibangunin sama Allah. Ya ayyuhal muzammil, kumil lail illa qalila nisfahu aw inqus minhu aw zidhu alaihi waratil qur'ana tartila, dan seterusnya. Bangun, jangan tidur. Kenapa? Karena kalau kamu tidur, lelah mental kamu tidak akan sembuh. Pernah kan bangun tidur pengen tidur lagi kan? Pas bangun kok masih capek ya, kok masih sakit ya di tengkuk ya, kok masih sakit ya di pundak ya, kok ini keras banget ya, kok masih pusing ya, kok masih bete ya, padahal udah tidur seharian. Ternyata yang lelah bukan fisiknya, yang lelah mentalnya. Dan salah satu cara recovery mental yang lelah adalah menyendiri. Lepas dari gadget, lepas dari sosmed, belajar untuk nggak scrolling lagi, benar-benar pengen quality time dengan diri sendiri, self talk, bicara ke diri sendiri. Dalam Islam disebut dengan muhasabah. Bicara ke diri sendiri, self talk. Bicara dengan Allah, curhat sama Allah. Dan tempat terbaik buat me time itu adalah iktikaf di masjid. Tapi saya juga pengen ngasih pandangan nih buat ayah bunda ya. Terutama yang nanti punya kemampuan. Gimana caranya biar masjid itu nyaman buat anak muda? Kan kita ngelihat tadi kata Abah Gub, faktanya bukan hanya di Palu sih, di semua kota-kota di Indonesia, di tempat saya juga di Bandung. Kafe itu kan setiap malam rame ya. Kenapa kafe itu setiap malam rame? Karena kafe itu lebih youth friendly daripada masjid. Lebih youth friendly daripada masjid. Apa contoh youth friendly-nya? Banyak colokan listrik buat ngecas HP. Wifi gratis. Kopinya enak. Dan bahasanya nongkrong. Padahal di masjid juga bisa nongkrong, namanya majelis. Makanya saya jarang pakai istilah bermajelis di masjid. Saya lebih suka pakai istilah yuk kita nongkrong di masjid. Ada orang yang gak ngerti bilang kok nongkrong di masjid. Loh, bukankah majelis itu artinya tongkrongan? Berarti nongkrong di masjid itu adalah terjemahan dari majelis di masjid. Coba sekarang kita set up gimana caranya masjid kita, khususnya Masjid Baitul Khairat, menjadi Baitus Syabab. Masjid Baitul Khairat menjadi Baitus Syabab, rumahnya anak muda. Tempat mereka pulang, tempat mereka melepaskan lelah mentalnya. Apa yang harus kita sediakan di sini? Selain fasilitas-fasilitas yang anak muda banget, kita sediakan juga program-program yang anak muda banget. Misalnya di dalam masjid ada konsultasi tentang mental health. Jadi para psikolog-psikolog yang ada di kota Palu dan sekitarnya berkolaborasi nih. Buka kesempatan siapa yang mau konsultasi tentang mental health di mana? Bukan hanya di klinik tapi juga di masjid. Nanti dibantu sama Pemda, dibantu sama pengusaha sehingga win-win. Para psikolognya dihargai, anak muda dapat solusi di masjid. Boleh nggak kita curhat di masjid? Boleh. Curhat ke Allah dan curhat ke manusia. Karena dulu para sahabat juga curhatnya di Masjid Nabawi.
Ini salah satu contoh program yang anak muda banget nih. Kebutuhan mental mereka. Sediakan solusinya di masjid. Saya bikin gerakan di Bandung, salah satunya namanya Teman Bertumbuh. Teman Bertumbuh itu adalah sebuah komunitas mental health di mana anak-anak muda yang sudah mengerti tentang kebutuhan mental itu menjadi fasilitator. Kadang mereka mendengar curhat, kadang-kadang enggak untuk dikasih solusi, dengerin aja. Jadi mereka saling mendengar, saling curhat. Kalau ada yang terlalu berat dan urgent, dikasih kepada yang lebih mengerti ilmunya, psikolog, psikiater, ustadz. Dan semua itu kita adakan di dalam masjid. Lalu fasilitas di luar masjid apa? Hobinya anak muda. Ini saya lihat halaman Masjid Baitul Khairat, Masya Allah luas sekali. Tinggal sediakan di sini climbing, mini rem, ball buat anak-anak BMX, anak skate, ada skate park di sini. Anak futsal, ada lapangan futsal di sini. Anak padel, ada lapangan padel. Setuju nggak ada lapangan padel di sini ya? Saya pernah melakukan itu di Bandung soalnya, makanya kita punya namanya Masjid Gaul di Bandung. Anak muda dulu meeting pointnya di mall. Sejak kita jadikan masjidnya masjid anak muda, meeting pointnya pasti di Masjid Gaul itu. Terus tentang kopi gimana? Kita kolaborasi dengan kafe-kafe yang ada di sekitar masjid. Saya bilang ke kafe-kafe itu, mau nggak dapat untung lebih? Gimana caranya Ustadz? Berdagang dengan Allah. Caranya, boleh nggak dalam seminggu sekali kalian nyumbang minimal 50 cup. Nanti disediakan di halaman masjid. Semua yang lagi belajar Al-Quran di masjid, semua yang lagi nongkrong, lagi bahas agama di masjid, lagi baca kitab Fadhailul Amal di masjid, lagi baca kitab Riyadhus Shalihin di masjid, di halaman masjid, di teras masjid, dapat kopi gratis. Yang memprovide kafe-kafe yang ada di sekitar masjid. Nama kafenya terangkat, masjidnya jadi lebih ramai dengan anak muda. Setiap malam, akhirnya dari 7 malam, ada lebih dari 7 kafe yang memprovide. Satu kafe 50 cup. Kalau satu malam ada 2 kafe, maka setiap malam antara maghrib sampai isya atau ba'da isya sampai jam 10 ada 100 cup kopi gratis hanya buat yang iktikaf di masjid. Bisa iktikaf sendiri, bisa iktikaf sama teman-temannya. Ada yang bedah hadis, ada yang bedah Quran, ada yang murojaah hafalan, ada yang ngajinya ngaji private, ada yang belajar tahsin. Mereka semuanya dapat. Akhirnya ramai masjidnya setiap malam. Sampai kemudian muncul isu sosial. Parkir nggak muat, akhirnya mengganggu tetangga. Mulailah kita sebar ke masjid-masjid yang lain. Biar nggak terpusat di satu masjid. Ini namanya masjid anak muda. Karena dia sangat friendly dengan kebutuhan anak muda. Di masjid saya punya sekolah yang ada masjidnya. Kita punya climbing. Kerjasama dengan siapa? Dengan komunitas climbing. Di Bandung banyak komunitas climbing yang sudah profesional. Mereka yang bangun tempat untuk climbing. Lalu mereka bikin kegiatan. Seminggu sekali mereka datangkan pelatih climbing yang juara nasional, juara internasional. Untuk ngelatih yang senang pengen nyoba olahraga climbing gratis. Dengan syarat apa? Ngaji dulu di masjid. Ngaji 1 jam, tergantung. Bisa tahsin, bisa fikih fardu ain, belajar wudhu syafi'i, belajar sholat mazhab syafi'i. Setelah selesai mereka ngaji, keluar masjid boleh mencoba wahana yang mana aja. Free. Ini saya lagi bangun summer snowboard. Karena saya juga hobinya snowboarding. Ada yang namanya summer snowboard dari rumput. Di samping masjid, karena masjid kita itu bukit. Di samping masjid lagi kita bangun tempat untuk snowboarding. Tapi yang dari rumput sehingga disebut summer snowboard. Atau ada lagi forest skate. Ada berkuda, kita punya stable, ada 8 kuda. Yang mau memanah silakan, yang mau berkuda silakan. Kenapa? Biar masjid itu yang datangnya adalah anak-anak muda. Hubungan kita dengan Allah. Itu yang pertama. Yang kedua, dari 3 hubungan yang perlu kita bangun, kita rawat agar kita bisa berkontribusi untuk negeri kita. Coba perhatikan lagi hubungan kalian dengan sesama manusia. Siapa mereka? Mulailah dari orang tua. Karena keberkahan ada di dalam ridho dan doa kedua orang tua.
Kalau Gen Z-nya semuanya adalah anak-anak muda yang diridhoi orang tuanya, maka kota Palu dan Sulawesi Tengah menjadi negeri yang berkah. Karena keberkahan Sulawesi Tengah ada di dalam doa orang-orang tua yang hidup di Sulawesi Tengah. Mulai perbaiki hubungan kita dengan orang tua. Uwais Al-Qarani, nanti banyak cerita-cerita berbakti sama orang tua yang lain. Coba mulai dari situ. Nggak akan disebut kalian sukses di luar rumah dengan segala karya-karya hebat kalian kalau ternyata kalian masih menyakiti perasaan kedua orang tua kalian. Masih membuat ibu kalian menangis, masih membuat orang tua atau ayah kalian bersedih. Apapun karya terbaik kalian, kalau orang tua kalian disakiti, maka kalian tidak dianggap sebagai orang yang hebat. Mulai dari hubungan orang tua. Orang tua, saudara, pasangan, ipar. Enggak sih, ipar adalah maut, beda lagi kali ya. Saudara, mungkin anak, pasangan halal. Belajar menjadi istri yang terbaik seperti Sayyidah Khadijah. Belajar menjadi suami yang terbaik seperti Ali bin Abi Thalib. Seperti Sayyidah Fatimah, seperti Sayyidah Aisyah. Sehingga hubungan kita dengan manusia itulah peradaban. Di jalan hubungan kita dengan pengendara yang lain. Sabaran gak kita ketika misalnya lampu hijau baru nyala? Apa udah klakson dari sekilo yang belakang? Atau kita sabar nunggu? Bisa gak kota Palu itu kota yang ramah polusi suara? Sedikit suara klakson. Dikit-dikit tit, dikit-dikit tot. Apalagi sekarang ada telolet ya, bus klaksonnya panjang. Itu indikator, oh berarti kita pengendara yang sabar. Lampu hijaunya masih nyala. Mungkin di depan itu rata-rata manual, bukan yang matic. Jadi harus masukin gigi dulu. Atau mungkin di depan itu, baris paling depan itu ibu-ibu. Kalau di klakson makin panik, akhirnya san kiri belok kanan. Ini hubungan kita dengan manusia. Lihat di jalan, lihat di tetangga. Apakah tetangga itu julid? Yang suka nutup jalan, orang lain gak boleh lewat. Lagi viral kan? Itulah peradaban. Peradaban itu hidup bertetangganya nyaman, keluarganya baik, rumahnya baiti jannati, fiqhul jirannya jalan. Gak akan makan kalau ada tetangganya yang kelaparan. Nanti di jalan juga pada baik, menjaga adab-adab di perjalanan. Hubungan kita dengan manusia. Dan yang terakhir, ini gak kalah penting. Hubungan kita dengan alam, lingkungan. Dan itu gak usah mulai dari yang gede-gede dulu. Mulai dari lifestyle kalian. Kalian anak muda nih, karena saya pribadi juga punya lifestyle itu. Cuman saya karena tasnya sama asisten, saya kemana-mana bawa tumbler. Mulai setelah ini saya berharap kalau ada event kayak gini kita nggak pakai lagi botol, kita pakainya apa? Tumbler. Anak muda baru disebut berperadaban kalau di ranselnya ada tumbler. Kenapa? Itu lifestyle less waste. Lifestyle-nya mengurangi sampah. Jadi bukan tentang infrastruktur tempat pembuangan sampah, TPA, bla bla bla. Itu bukan indikator peradaban. Karena TPA sebesar apapun, kalau citizennya suka mengumpulkan sampah per orang sehari sekian kilo, nggak nampung. Itu kenapa saya sebut tadi peradaban itu bukan fasilitas, bukan infrastruktur. Peradaban itu adalah manusianya. Coba kalian hitung deh. Dalam sehari kalian memproduksi berapa kilo sampah lewat pesanan makanan online. Plastiknya udah double tuh. Plastik kantong besar, plastik yang membungkus kopi yang kita pesan, dan plastik dari gelas kopi itu sendiri. Udah 3 plastik. Sehari berapa kali kalian pesan makanan online? Coba hitung sendiri. Kalau perlu di rumah, masing-masing orang punya tong sampah pribadi. Biar kehitung. Siapa penyumbang sampah terbesar di satu rumah itu? Jangan dikolektifkan, satu orang satu.
Karena di rumah saya kita punya kantong tong sampah sendiri-sendiri. Ada namanya Baba, saya, Umi, Aisyah, Maryam, Yahya. Masing-masing ada tong sampah. Ternyata yang paling banyak memproduksi sampah itu justru yang dewasa, bukan anak-anak. Karena anak-anak jarang pesan online, dia makannya dari dapur, dimasak sama si bibi. Justru kita yang dewasa, yang remaja, sehari 2 kali, 3 kali satu orang datang lagi kurir. Sampahnya banyak. Mulai dari lifestyle kita sendiri. Hubungan kita dengan alam, kurangin sampah. Sehingga jangan sampai ada kegiatan tabligh akbar, justru disitulah sampah ditemukan paling banyak. Mana peradaban? Ngapain kita bicara Al-Quran dan hadis? Ngapain kita bicara Islam, syariah? Sementara ketika kita bubar, sampah di mana-mana. Malu kita sama saudara-saudara kita di gereja. Malu kita dengan konser, malu kita dengan bioskop. Di bioskop sampahnya udah dipilah. Di bioskop orang masuknya ngantri. Kita masuk masjid rebutan, nggak bisa ngantri. Berarti kita masih kurang berperadaban dibandingkan yang entertain. Mulai dari lifestyle teman-teman. Jangan pernah naik mobil sampah keluar jendela. Kadang-kadang suka ketemu kan di jalan tuh. Jalan mobil buang sampah ke jendela. Ada yang orang sengaja kalau misalnya dia bingung dengan sampah di mobilnya, dia buang ke jalan. Karena dianggap kalau udah ke jalan dia mobilnya udah bersih. Kenapa nggak disediakan tong sampah di dalam mobil? Kenapa nggak disimpan aja? Kenapa kalau kalian punya sampah pribadi nggak dimasukin aja ke dalam kantong? Jadi kalian bawa pulang aja. Kenapa ditinggal di tempat itu? Inilah lifestyle lingkungan kita. Kenapa? Karena hubungan kita dengan alam itu berdampak langsung kepada diri kita dan generasi yang akan datang. Jadi peradaban yang hebat bukan hanya peradaban yang maju secara ekonomi, maju secara infrastruktur, tapi sampah di mana-mana, bukan peradaban. Mulai dari lifestyle. Jangan buang sampah sembarangan, rajin menanam pohon. Kebetulan rumah saya tuh ada kebunnya, kebun kecil lah di belakang rumah. Setiap pagi saya kalau sholat duha, itu sholat duhanya itu menghadap kebun. Karena saya mengkonsep rumah saya itu rumah yang lebih garden, lebih kebun lah. Buat saya rumah yang hebat itu bukan yang bangunannya megah. Rumah mewah itu yang ada pohonnya. Jadi sekarang mindsetnya di rumah ya. Jangan kagum sama orang yang flexing rumahnya tingkat 3. Rumahnya temboknya tebal. Itu bukan rumah mewah. Hari ini udah berubah trennya. Rumah mewah yang pohonnya gede, yang pohonnya tinggi, yang pohonnya tua. Itulah rumah mewah. Kemarin saya pergi ke Imperial Palace yang ada di tengah kota Tokyo. Pas ngejenguk anak, masuk ke dalam istana Raja Tokyo. Itu kan area istananya tuh luas banget ya. Dan bangunannya bagus, bangunan tua yang udah ratusan tahun. Tapi faktanya semua orang berkumpulnya di dekat pohon sakura, bukan di bangunan. Di situ saya belajar, oh benar ya. Semegah apapun bangunan yang dibuat manusia, tetap yang dicari itu adalah ciptaan Allah. Pohon sakuranya. Sakura, terus ada beberapa jenis pohon yang umurnya udah ratusan tahun juga, udah gede banget, tua. Orang berteduh di bawahnya, orang tidur-tiduran di bawahnya, bukan ke dalam istana. Jadi dalam perspektif saya, bangunan yang megah itu bukan yang paling tebal temboknya, bukan yang paling tinggi berapa lantai. Rumah yang paling megah dan kaya itu adalah yang ada pohonnya. Jadi saya sholat duha di ruang yang menghadap kebun. Sambil sholat duha kadang-kadang lewat lebah, ngambil bunga, nektar dari bunga. Lewat burung, ngambil air. Lewat kupu-kupu, lewat capung. Jadi setiap pagi saya habis sholat duha ngeliatin aja. Banyak sekali makhluk Allah yang Allah utus ke rumah saya untuk ngasih saya pahala sedekah. Pagi-pagi saya udah sedekah. Sedekah ke siapa? Sedekah ke lebah, sedekah ke capung, sedekah ke kupu-kupu, sedekah ke burung. Dan itu pahalanya sedekah. Tahu dari mana? Hadis. Kata Nabi, siapa yang menanam pohon, lalu pohon itu bermanfaat bagi burung, bagi hewan, bagi manusia,
maka bagi dia ada pahala sedekah. Gimana cara biar kita setiap pagi bersedekah? Tanam aja pohon. Rawat pohon yang kita tanam. Berarti nanti setiap pagi didatangi oleh ulat, didatangi cacing, didatangi serangga. Kita sudah bersedekah kepada makhluk Allah. Dan itu pahalanya kayak sedekah ke kenceleng masjid. Kenapa kita nggak memulai dari situ? Setiap rumah nanam pohon. Setiap sekolah nanam pohon. Saya punya program di sekolah saya. Saya punya sekolah namanya Sekolah Rimba Indonesia. Sekolah alam, gratis. Salah satu programnya apa? Programnya adopsi pohon. Saya nggak bikin program nanam pohon, tapi adopsi pohon. Bedanya apa? Kalau nanam, habis nanam ditinggal. Kalau adopsi, dirawat sampai gede. Ketika udah gede, nanti yang nanamnya, dia akan bikin catatan di setiap pohon yang dia tanam dalam bentuk barcode. Jadi di depan pohon itu ada kayak tempat barcode. Orang kalau scan barcode itu akan membaca sejarah tentang pohon tersebut. Siapa yang menanam? Apa niat orang yang menanam pohon itu ketika awal menanam? Kemudian jenis pohonnya apa? Fungsi ekologis pohon itu apa? Udah berapa lama usia pohon tersebut? Tinggal baca di barcode. Sehingga orang yang membaca barcode itu terinspirasi untuk mengikuti jejaknya. Oh, ini pohon ini berdampak. Oh, pohon ini pohon trembesi yang umurnya sudah 20 tahun. Satu hari dia menyerap air sekitar 500 liter air. Disimpan di dalam akarnya. Dikeluarkan lewat daunnya. Kita hirup dan seterusnya. Oh, berarti kita sudah bersedekah setiap hari 500 liter air. Satu galon besar itu. Satu apa? Toren besar. Siapa yang bisa bersedekah setiap hari satu toren 500 liter air? Nanam trembesi. Tapi hari ini kadang-kadang ada ungkapan gini. Jangan nanam pohon trembesi, kenapa? Pohon trembesi itu gak bagus, ngerusak pagar. Gara-gara ngelihat ada satu pagar rusak oleh akarnya trembesi. Saya bilang ke orang yang kayak gitu. Karena dia pernah ngomong depan saya. Bukan trembesi yang ngerusak pagar. Tapi pagarnya yang ngeganggu pertumbuhan trembesi. Ngapain kamu bikin pagar dekat pohon trembesi? Jadi bukan salah trembesi, salah pagar kamu. Karena udah ada duluan trembesi dibandingkan pagar. Jadi kita sering banget playing victim di hadapan alam. Kita bilang alam menghancurkan saya. Kita sama, Palu sama saya orang Aceh. Kita sama-sama punya pengalaman tsunami lah. Dulu ibu saya meninggal tsunami Aceh, kakak saya meninggal tsunami Aceh, rumah saya hancur. Saya waktu itu masih kuliah di Mesir. Jadi saya sama-sama korban tsunami. Mungkin sebagian di sini ada yang korban tsunami Palu. Kita tahu betul lah gimana kondisi tsunami itu. Tapi jangan bilang alam yang menghancurkan kita. Dari sisi agama ini ujian dari Allah. Dari sisi penanganan nasional ini adalah bencana nasional. Tapi dari sisi hubungan kita dengan alam, kita selama ini nggak peduli dengan alam. Akhirnya alam recovery sendiri, kita kena dampak. Jadi alam itu nggak pernah ngeganggu kita. Kita yang sering ganggu. Nah sekarang anak muda, Gen Z terutama, menurut saya sudah lebih aware tentang alam. Jadi saya ajak anak-anak Gen Z, pertama jangan pernah buang sampah sembarangan. Kalau perlu lifestyle-nya kalian kurangin sampah, punya lifestyle less waste. Kalau belum bisa zero waste. Kayaknya zero waste agak susah. Less waste lah minimal. Lalu anak Gen Z, kalau boleh setiap kalian selain punya hewan peliharaan, cewek-cewek sukanya apa? Kucing. Kalau cowok-cowok apa? Buaya? Bukan ya. Burung ya kalau cowok-cowok ya. Kalau cewekku, kucing. Selain kalian punya hewan peliharaan, boleh nggak mulai sekarang satu anak Gen Z memiliki satu pohon peliharaan. Adopsi pohon. Bikin barcode di pohon itu, isinya adalah siapa yang menanam, kapan ditanam, apa niat ketika menanam. Pohon ini saya tanam sebagai sedekah saya buat burung, buat ulat, buat cacing, buat serangga, buat hewan, buat manusia. Jadi kalau datang ulat jangan bete. Karena itu sedekah kita mah egois ya. Kalau nanam tanaman pengen dinikmati sendiri, nggak boleh berbagi sama ulat.
Padahal ada jatah ulat, ada jatah manusia. Udahlah berbagi aja. Sejak kapan kita jadi egois? Sejak kita mulai pakai mindset industri. Pengen cepat, pengen banyak. Kalau nggak pakai mindset industri, masih nenek moyang kita dulu yang sangat budayawan, nggak apa-apa dimakan ulat. Kan nenek moyang kita suka bilang gitu kan, nggak apa-apa sedekah buat burung. Kan kakek nenek kita suka bilang gitu dulu. Biarin aja ulat, jangan dibunuh, kasihan dia. Biarin aja cacing, kasihan dia. Kita semua pengen dibunuh, pengen hidup sendiri di muka bumi. Karena kita sudah melupakan peran hubungan kita dengan alam. Mudah-mudahan 3 hubungan ini adalah bentuk kontribusi konkret kita dalam membangun Sulawesi Tengah, Kota Palu, Indonesia, dan peradaban Islam. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, salah satu tempatnya adalah masjid. Perbaiki hubungan kita dengan manusia, tempat terbaiknya adalah rumah. Perbaiki hubungan kita dengan alam, salah satu hubungan kita dengan pohon dan juga tentang masalah isu sampah. Semoga ini bermanfaat dan saya yakin 3 isu ini adalah isunya kesehatan life balance-nya anak-anak Gen Z. Sehingga dengan demikian Sulawesi Tengah dengan momentum HUT ke-62 ini ya menjadi provinsi yang menjadi contoh peradaban smart citizen. Barakallahu fikum. Terima kasih buat Abah Gubernur untuk kesempatannya. Terima kasih buat Ibu Wakil Gubernur dan semua teman-teman di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.